Lin Shen, Kaisar Naga Utara. Biar keluarga Lim beruntung memiliki wanita luar biasa Suyung di dunia ini. Hari ini saya Lin Shen secara pribadi menulis kontrak pernikahan ini, melaporkan kepada pengadilan surgawi di atas, melaporkan kepada dunia bawah di bawah, dan melaporkan kepada leluhur di antaranya, bahwa kuasnya. Kepada leluhur terhormat keluarga Lin ketahuilah, Lin Feng adalah penerus generasi ke-30. Dia telah menguasai ajaran leluhur secara menyeluruh. Tetapi, karena suatu kecelakaan dia terputus kontan selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, dia dirawat oleh Suyun, putri dari keluarga Su, yang tidak menyia-nyiakan upaya dan dengan tekun menjaganya. Penabiannya menggerakkan langit dan bumi, cintanya teguh dan tabah. Keduanya akan segera menikah dengan bahagia. Semoga para kekasih pada akhirnya menjadi pasangan suami istri. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ini adalah ikatan yang ditakdirkan dan dipandu oleh takdir. Kami persembahkan restu tulus kami. Mulai hari ini dan seterusnya, Suyun dari Jiantang secara resmi memasuki keluarga Linku. Anggota keluarga Li datang untuk melamar dan membentuk aliansi dengan keluarga Su dari Jiantang. Berangkat ke Jiantang untuk melamar. Dengan hormat mengantar Kaisar Naga. Ini adalah kontrak pernikahan yang ditulis sendiri oleh Kaisar Naga. Jejak tinta yang terciprat, sangat langka dan berharga. Kaisar Naga belum menyentuh kuah selama 20 tahun. Terakhir kali dia mengambil kuasnya adalah untuk penobatan seorang raja Eropa. Butuh 3 tahun, memohon agar dia menulis pesan ucapan selamat itu. Itu milikku, sisakan untukku. Jangan merebutnya. Ketua Grup Wanyao Lin Wanyao. Lin Wanyao, Ketua Grup Wanyao. Salam kepala keluarga. Dengan hormat menyambut kembalinya kepala keluarga. Dengan hormat menyambut kembalinya kepala keluarga. Bagaimana persiapan berjalan? Melapor kepada kepala keluarga dan kepala keluarga sementara akan segera tiba. Lin Xin dengan 3 set hadiah pertunangan. Para kepala dari 100 keluarga bangsawan besar Dacia sudah berangkat menuju keluarga Su. Hotel tertinggi bintang 8 Jiangchen sudah disiapkan. Siap untuk dengan hormat menyambut Nona Su kapan saja. Kepala keluarga dengan set hadiah pertunangan pertama akan segera tiba. Berangkat untuk melamar. Hari ini aku akan membuat keluarga Su, keluarga biasa ini, melompat menjadi keluarga terkemuka. Ya, kepala keluarga. Dia datang ke rumah saya untuk melamar hari ini. Terlambat 8 tahun. Saya akhirnya menunggumu. Untung saya tidak menyerah. Setidaknya tambahan 300 yuan. Mahal sekali. Aku bahkan tidak punya 300 yuan. Bagaimana bisa keluargamu begitu miskin? Jadi kau hanyalah orang udik. Pantas saja tanganmu punya begitu banyak kapalan. Riasannya juga sulit diaplikasikan. Membuang-buang begitu banyak kosmetik saya. Saya benar-benar rugi hari ini. Lin Feng. Suyun, apakah kamu siap? Saya siap. Kamu benar-benar cantik hari ini. Bersiaplah. Hari ini seluruh dunia akan berputar di sekeliling Emil. Saya siap. Mohon datang dengan cepat. Seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Sungguh sombong. Siapapun yang tidak tahu akan mengira Anda adalah tuan muda keluarga Lin. Lili, kamu di sini. Apakah kamu benar-benar akan menikahi orang yang vegetatif itu? Aku mendengarnya berkata bahwa hari ini dia akan membuat seluruh dunia berputar di sekitarmu. Sangkan seorang karyawan perusahaan Wanyao. Apakah itu? Apakah hanya itu saja? Saya tidak peduli tentang semua itu. Selama itu, Lin Feng tidak masalah, tidak tahu diri. Hei, di mana suamimu yang vegetatif? Kenapa aku tidak melihatnya? Benar. Ku dengar nama belakangnya adalah Lin. Sungguh suatu kebetulan, bukan? Grup Wanyao tempat suamiku bekerja. Bos di balik layar. Juga bermarga Lin, hanya saja Linnya adalah Lin dari keluarga Lin. Benar, suami. Hei sayang. Dia sudah menjadi orang vegetatif. Bagaimana kamu bisa mengejeknya seperti itu? Suyu, apakah kamu bodoh? Masih tinggal bersamanya? Selama itu Lin Feng, saya bersedia bersamanya seumur hidup. Shuyun memilih pria. Juga membutuhkan kemampuan. Suamiku adalah karyawan formal. Dari grup Wanyao yang terhormat. Gaji tahunan 800.000 yuan. Dia sekarang telah diperhatikan oleh para pemimpin grup. Dia berkata, dia ingin memperkenalkanmu kepada seorang pemimpin tingkat menengah dari grup Wanyao. Kamu masih tidak mau setuju? Di hati saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Aku ingin melihat, apakah kamu akan menyesal setelah menikah?
Aku tidak setuju. Feng Qiang paman termuda Suyun dari pihak pernikahan. Suyun sama sekali tidak bisa menikahi orang lumpuh. Ada apa? Lin Feng sudah bangun. Dia bukan orang lumpuh. Itu benar. Jadi kenapa kalau dia sudah bangun? Orang lumpuh. Bahkan, jika dia bangun, berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Dia bahkan tidak mampu membeli hadiah pertunangan. Mengapa harus Suyun kita menikah dengannya? Benar. Itu tidak mustahil bagi Suyun untuk menikah dengannya. Biarkan Lin Feng itu memberi kita 800.000 untuk mas kawin. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Tepat sekali, setidaknya 800.000. Keluarga kita harus mendapatkan setengah dari 800.000 itu. Kalau tidak, jangan bicara padaku. Benar, Lin Feng baru saja bangun. Dari mana dia mendapatkan 800.000? Jangan mempersulit dia. Kalau begitu suruh dia pergi. Aku baru saja bertemu bos besar. Dia baru berusia 50 tahun ini. Dan kekayaan bersihnya sudah 10 juta. Bagaimana kalau kita saja memperkenalkan Suyun padanya? Itu benar. Mengenai Suyun, meskipun dia sedikit lebih tua, penampilannya masih lumayan. Itu masuk akal. Tepat sekali. Saya tidak butuh kalian semua khawatir tentang siapa yang saya nikahi. Itu bukan urusan kalian. Saya mengundang Anda ke sini berharap mendapatkan restu Anda, bukan agar Anda memangsa kami. Jika Anda tidak bersedia memberikan restu Anda, silakan pergi. Kami adalah kerabatmu. Dan kau mengusir kami. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun kerabat yang mau bergaul dengan kalian orang-orang miskin yang malang. Jika kau mengusir kami, kau tidak akan punya kerabat lagi. Benar. Jika memang begitu, kami tidak butuh kerabat, seperti kalian sama sekali. Lin Feng dan aku akan menjalani hidup yang lebih bahagia daripada kalian semua. Baiklah, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan lagi bergaul dengan keluargamu. Sekelompok idiot. Aku tidak sudi membuang kata-kata padamu. Ayo pergi. Pergi. Suyun, dengarkan saranku. Orang harus sedikit lebih realistis. Jika kalian juga berpikir begitu, kalian juga bisa pergi. Kamu benar-benar mencari masalah. Aku mengasihanimu, hanya datang untuk menemuimu. Kamu benar-benar berpikir, kamu telah menemukan pangeran tampanmu. Dia hanyalah orang yang tidak berdaya. Orang vegetatif tak berpengaruh, dan kamu memperlakukannya seperti harta karun. Aku benci. Dia benar, kami yang sedikit ini datang karena kami mengasihani kalian. Hanya datang untuk melihatmu. Si tidak berguna yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh itu datang untuk melamar. Lihatlah kalian, betapa bahagianya kalian semua. Tepat sekali. Siapa yang mau bergaul denganmu? Menantumu masih seperti sayuran dan cacat. Aku benci. Harus tiba di keluarga Su dalam waktu 5 menit. Lin Qiang biarkan murid itu bergabung dengan keluarga Lin. Dalam 10 menit, mereka harus tiba di Hotel Supreme. Kau sudah keras kepala sejak kecil. Dulu ayah tidak mengerti dirimu. Mulai sekarang, ayah mendukungmu. Ayah, aku minta maaf. Ayah sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Kaulah yang menderita keluhan. Jangan pedulikan pendapat mereka, dan jangan melihat kerabat. Apapun yang dikatakan orang-orang ini tentangmu, mereka hanyalah sekelompok penjilat oportunistik. Waktunya hampir tiba. Pergi dan raih kebahagiaanmu. Idiot. Keluargamu pantas mati miskin. Orang yang vegetatif. Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu istimewa darimu. Sayang, mengapa repot-repot marah pada mereka? Para orang malang ini, mereka kurang visi dan berpandangan pendek. Mereka sulit memahami dunia kami yang kuat dan mulia. Bukankah begitu? Tetap saja aku yang punya selera bagus dalam memilih suami. Dia bergabung dengan grup Wanyao di usia muda. Dan bahkan disukai oleh para eksekutif. Kamu Suyun selain sedikit cantik, punya selera yang buruk. Seandainya saja Suyun memiliki selera yang lebih baik saat itu, aku akan menikahimu. Sayang sekali, Suyun gagal mengenali bakat hebat. Bakat muda sepertiku, dia tidak tahu hal yang baik ketika melihatnya. Dia justru dengan sepenuh hati mengikuti orang vegetatif. Orang miskin di kota yang ramai tidak diperhatikan. Orang kaya di pegunungan yang dalam memiliki kerabat jauh. Keluarga Su memiliki wanita luar biasa Suyun, teguh dalam cinta dan tak tergoyahkan dalam kesetiaan, menggerakkan langit dan bumi. Kepala keluarga Lin Feng melamar hari ini atas perintah kepala keluarga. Saya Lin Qiang mempersembahkan yang pertama dari 3 hadiah pertunangan. Semua saham grup Wanyao. Nana Su mohon tanda tangani ini. Apel. Semua saham grup Wanyao bernilai puluhan miliar. Mustahil. Sebenarnya siapa Lin Feng?
Lin Feng, aku sudah mengenalmu begitu lama. Sebenarnya siapa kamu? Akulah yang bisa memerintah 4 lautan dan 8 penjuru. Kamu membual. Silakan cepat bangun. Di mana Lin Feng? Kepala keluarga sudah memesankan Supreme Hatat untuk Anda. Silakan menuju ke sana. Baiklah. Pergi. Hotel Spring. Hotel Bintang 8. Siapa dia? Lin Feng si tak berguna itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Lelukan macam apa ini? Orang tua ini bilang dia akan memberikan grup Wanyao kepada Suyun. Aku bekerja di grup Wanyao. Kenapa aku tidak mengenalnya? Mari kita pergi melihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Silakan. Pesta pertunangan Lin Feng dan Suyun. Pergi. Hotel Spring ini sangat mewah. Keluarga Lin Feng sekaya ini. Dia mungkin menghabiskan semua aset keluarganya hanya untuk pamer. Aku setuju juga. Kepala keluarga sedang dalam perjalanan. Dia akan membawa 3 lapis hadiah pertunangan untuk melamar. 3 lapis hadiah pertunangan. Lapisan pertama hadiah pertunangan dinamakan kekayaan. Dengan kekayaan, keluarga Su dapat bertransformasi dari keluarga biasa dan berevolusi menjadi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dunia ini, menjadi fondasi keluarga terkemuka. Lapisan kedua hadiah pertunangan dinamakan prestis. Jika seseorang hanya memiliki kekayaan, mereka hanyalah orang kaya baru, bukan keluarga terkemuka. Tetapi dengan keluarga Su mendapatkan prestis, keluarga Su akan menjadi keluarga yang benar-benar terkemuka dan akan menerima pengakuan dan rasa hormat dari seluruh Jiangchen dan bahkan seluruh Dacia. Lapisan ketiga hadiah pertunangan dinamakan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Apa itu takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu? Keteguhan Anda selama 8 tahun terakhir ini sungguh mengharukan. Semua orang di keluarga Lin saya percaya bahwa Anda pantas mendapatkan semua ini. Kepala keluarga Lin Feng tidak boleh berutang atau mengecewakan Anda. Oleh karena itu lapisan ketiga hadiah pertunangan dinamakan ketulusan, melambangkan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Mengenai apa isinya secara spesifik, izinkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Apakah itu nyata atau palsu? Ini, dia baru saja memberikan grup Wanyao. Ini adalah sebuah perusahaan bernilai puluhan miliar. Pakar Suyun? Sebenarnya dia bekerja sebagai apa? Mungkinkah dia aktor yang mereka sewa untuk tampil di depan kita dengan tujuan untuk pamer? Semakin lama semakin menjadi sorotan. Ini menunjukkan keluarga Su kurang percaya diri dan takut orang lain mengejar mereka. Benar. Kenapa kamu begitu takut sampai gagal? Lihatlah sedikit keberanianmu itu. Lin Kiki yang ini, sebenarnya siapa dia? Dia benar-benar hanya dengan satu kalimat, ingin menyerahkan grup Wanyao kepada orang lain. Lin Kikiang. Lin Kikiang apa-apaan itu? Grup Wanyaoku saat ini bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya adalah keluarga terkemuka nomor 1 di Dacia. Keluarga Lin yang mendukungnya. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Sayang, jangan khawatir. Aku akan menelepon manajer umum grup sekarang juga dan memberitahunya bahwa ada orang tua busuk yang menyamar sebagai dia. Halo manajer Hall. Kamu tidak tahu. Nana Su mohon tanda tangani. Tunggu sebentar. Pertunjukan yang bagus yang kamu tunjukkan. Brilian, brilian Suyun. Untuk menyelamatkan muka. Kamu benar-benar menyewa begitu banyak aktor untuk pamer di depanmu. Tapi kau mengabaikan satu hal. Suamiku adalah karyawan resmi dari grup Wanyao. Dan dia tidak mengenal Lin Kiki yang ini sama sekali. Dia palsu. Jadi dia palsu. Aku benci. Sudah kuduga. Suyun gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan suami lebih baik daripada suamiku? Ternyata dia menyewa aktor untuk membuat pertunjukan dengannya di sini. Ku dengar pacarnya masih seorang lumpuh. Mungkin dia takut kita akan meremehkan keluarganya. Kalau kau miskin-miskin saja, tapi kau juga suka gengsi dan membuat pertunjukan seperti ini. Kau membuatku jijik. Sang Lili, apa maksudmu? Kamu siapa? Suamiku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Wanyao. Kau bahkan ingin memberikan grup Wanyao di depannya.
Grup Wanyao yang bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya berdiri keluarga Lin dari Dacia. Apa kau tahu betapa mulianya keluarga Lin itu? Kau benar-benar berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Kau tamat. Sang Lili, jangan memfitnah orang lain. Bagaimana aku tamat? Suamiku sudah memberitahu. Manajer umum Jiang Cheng, Ho Chao. Anda tahu Ho Chao kan? Dia orang penting. Bahkan di kantor pusat grup Wanyao. Dia punya suara. Maaf, aku tidak kenal anjing penjaga seperti itu. Kamu, Beraninya kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Manajer umum Hu akan segera tiba. Siapapun yang menyamar sebagai grup Wanyao akan diputus jalannya di seluruh provinsi barat dah. Dunia ini luas, tapi tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Nama Anda Lin Qiqiang bukan? Kau tamat. Suyun, kau juga tamat. Semua orang di keluarga Sumu tamat. Mulai sekarang, keluarga Su akan dimusnahkan. Aku akan menginjak keluarga Sumu untuk meraih ketenaran. bagaimana Lin Feng bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin Lin Feng ini menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Pak Tua, apa yang harus kita lakukan? Tuan Su, Anda tidak perlu khawatir. Tuan Lin, di mana Lin Feng? Katakan padanya untuk tidak datang. Keluarga Lin berdiri bersama bangsa, mendominasi dunia. Menyamar sebagai keluarga Lin, pelanggaran macam apa itu? Kau dan aku sama-sama tahu. Aku tahu, Lin Feng melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tapi, Nona Su, Anda salah paham. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Lin Feng adalah orang yang Anda bicarakan. Orang yang berdiri bersama bangsa. Patriark keluarga Lin yang mendominasi dunia. apa? Beraninya kau? Kau tidak hanya menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Wanyao. Kau juga menyamar sebagai patriark keluarga Lin? Kau mencari mati. Su Shigang, kau punya nyali besar. Bukankah kau hanya mencoba untuk menyelamatkan muka di depan kami? Beraninya kau menyewa seseorang untuk meniru orang terhormat. Kakakku benar-benar buta. Karena menikahi orang tak berguna sepertimu. Dia melahirkan seorang putri yang juga menikahi orang tak berguna. Dia bahkan tidak bisa membayar mas kawin 800.000. Dan sekarang kau berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang tersisa padamu. Tidak. Tidak. Semuanya. Semuanya. Keluarga Suyol dan aku. Bukan kerabat. Tolong jangan salah paham. Kami adalah musuh keluarga Suyol, bukan kerabat. Semuanya jadilah saksi bagiku. Su Shigan dan aku sama sekali tidak saling kenal. Jika kita tidak kenal ya sudah. Ayah, Su tua. Ini adikmu. Dan memukul orang juga. Nona Su, biar saya yang urus ini. Tangkap dia. Apa yang kalian coba lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Su Shigang, seluruh keluargamu mencari mati. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Apa kau dengar itu? Berhenti berteriak, berhenti meronta. Tujuannya telah tercapai. Tujuan apa? Peniruan identitas keluarga Lin oleh mereka adalah pelanggaran berat. Kami memang kerabat dengan mereka. Jika para eksekutif tingkat tinggi keluarga Lin tiba, bagaimana kita bisa melepaskan diri? Sekarang kita bisa melarikan diri. Kau baru saja menamparnya. Kami sudah menjadi musuh. Lagi pula saya mengenai keluarga Lin. Menyelamatkan martabatnya dan mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Tepat sekali. Kalau begitu mari kita bertindak. Bahkan lebih benar lagi membunuh kerabat sendiri. Ketika para eksekutif keluarga Lin tiba nanti, mereka mungkin memberi kita beberapa keuntungan. Ya. Apa yang kamu lakukan? Nora Shan, nanti Anda harus menyampaikan beberapa kata baik untuk kami. Benar. Kami tidak mengetahui hal ini. Benar, saya awalnya adalah Paman Suyon. Tapi hari ini, saya menyatakan bahwa saya akan memutuskan semua ikatan dengan keluarga Su. Tuan Lin, saya tahu Lin Feng bermaksud baik. Tidak ingin kerabat kami. Anda meremehkan keluarga Su. Tapi Anda tidak seharusnya meniru keluarga Lin. Tuan Su, kerabat dan teman Anda saling bermusuhan. Demi keluarga Anda, belum tentu merupakan hal yang buruk.
Anda menyebut ini bukan hal yang buruk. Itu benar. Bagi keluarga Lin, ini adalah hal yang sangat baik. Hanya saja untuk saat ini kita masih harus merepotkan Tuan Su sedikit. Jiang Kang baru saja mengatakan, korporasi Lin paling membenci orang yang menipu dan membohongi. Pelapor akan memberikan jasa besar. Suamiku pasti akan bisa naik dari gaji tahunan 800.000 menjadi 16 juta jika aku bisa sebelum para eksekutif tiba. Membantu para eksekutif korporasi Lin terlebih dahulu untuk menangkap anggota keluarga Su. Maka mungkin aku juga bisa menarik perhatian para eksekutif grup Wanyao. Sejak saat itu, di sini di Jiangcheng, aku Jiang Lili juga akan naik pesat. Sahabat baik kali ini, biarkan aku menginjakmu untuk naik. Tuan Lin, saya menghargai niat baik Lin Feng. Tapi lihat, masalah hari ini telah menjadi begitu besar, sulit untuk disimpulkan. Saya pikir, kalian semua sebaiknya pergi saja. Ya, Perintah kepala keluarga Lin ada di sini. Tuan Tuasu, maukah Anda bersedia mempercayai saya? Kepala keluarga 8 tahun yang lalu seharusnya menikahi Nona Su dan membawanya pulang. Tanpa diduga sebuah kecelakaan terjadi, dan kepala keluarga jatuh ke dalam tidur nyenyak yang menyebabkan masalah ini tertunda selama 8 tahun. Sekarang setelah kepala keluarga terbangun, keluarga Su Anda, waktu untuk mencapai puncak telah tiba. Tuan Su, sudahkah Anda melihat dengan jelas wajah asli para kerabat dan teman ini? Bayangkan jika Anda tidak saling bermusuhan, dan keluarga Su bangkit dalam beberapa hari. Ini yang disebut kerabat dan teman. Akan setiap hari menempel pada Anda dan menguras darah Anda. Nona Su, saya dengar Anda dan keluarga Liu Xiaoping bahkan tidak berinteraksi, tapi mereka datang hari ini hanya demi mahar 800.000. Mereka mengungkapkan warna asli mereka yang buruk. Kerabat dan teman seperti itu, apa gunanya mereka? ya lebih baik tidak memilikinya. Jika 800.000 sudah seperti ini, maka ketika keluarga Su Anda memiliki kekayaan besar, tidak lebih dari lintah parasit, apa yang akan dilakukan? Ayah, Tuan Lin benar. Setelah hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin akan menjadi satu keluarga. Saya harus mempertimbangkan lebih banyak untuk Anda. Hari ini mungkin perlu untuk merepotkan Tuan Su sedikit lebih banyak. Saya tidak takut direpotkan, tapi saya tidak berpikir sejauh itu. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Su, keluarga kaya terkemuka di Provinsi Barat Daya, dan kerabat melalui pernikahan dengan keluarga Lin. Anda harus menjaga kekayaan Anda agar tidak dimangsa oleh harimau macan tutul dan serigala ini. Anda harus mempertimbangkan ini lebih hati-hati. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini sudah dimulai, maka benar-benar bermusuhanlah dengan mereka. Anda akan menjadi nyonya besar keluarga Lin. Dan orang-orang ini, apakah mereka bahkan layak menjadi kerabat dan teman Anda nyonya besar? Mereka tidak memenuhi syarat. Siapa yang tidak memenuhi syarat? Siapa yang tidak memenuhi syarat? Hansa Manajer Umum Cabang Jiangcheng Perusahaan Wanyao. Siapa itu? Siapa yang berani meniru seseorang dari grup Wanyao saya? Manajer umum Hall. Dia. Itu dia. Namanya Lin Qiqian. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan memberikan grup Wanyao kepada Su Yun. Manajer umum Hall. Aku sudah bertahun-tahun di Wanyao, tapi aku belum pernah melihat orang seperti dia. Saya telah berada di bisnis grup Wanyao di Jiangcheng selama 10 tahun. Saya hanya tahu bahwa kepala grup Wanyao bernama Lin Wanyao. Dia baru berusia 23 tahun, dan kekuasaannya sangat besar. Mengenai Lin Qiqian ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Saya ingin melihat bagaimana Lin Qiqian ini yang muncul entah dari mana akan memberikan grup Wanyao kepada orang lain. Benar. Hai manajer umum Hall, ketua grup Wanyao kita, Lin Wanyao, baru berusia 23 tahun. Tuan Lin Wanyao tidak hanya berusia 23 tahun, tetapi ada juga desas-desus bahwa dia sudah menjadi murid dalam keluarga Lin. Saya sendiri cukup beruntung untuk diterima secara pribadi olehnya. Itu benar-benar tak terlupakan. Mulai sekarang, jangan panggil Tuan Lin dengan nama depannya. Anda harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan. Ya, Anda benar-benar menyewa sekelompok aktor menggunakan nama grup Wanyao saya untuk menipu dan memperdaya di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Anda akan dimusnahkan di Jiangcheng. Saudara, biarkan saya ikut mendorong sebentar dan menikmati kejayaan. Xiao de asisten Lin Feng. Lin Wanyao, kau hanya keturunan biasa.
Apakah kau bahkan layak melayani kepala keluarga? Yawan Yao sudah melampaui batas. Xiao Da, Kepala keluarga. biarkan dia datang. Hari ini hadiah pertunangan pertama adalah memberikan grup Wanyao miliknya kepada ayah mertuaku. Baginya ini juga merupakan jasa. Tapi kepala keluarga, dia Lin Wanyao, ada di sini. dorong aku ke depan. Ya, Maju dan bicaralah. apakah kau mendengarnya? Kepala keluarga menyuruhku untuk mendorongnya maju. Kepala keluarga masih menanyakan sesuatu padaku. Selamat, selamat. Kepala keluarga. Hari ini, kamu memberikan grup Wanyao milikmu kepada ayah mertuaku. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Tidak. Ini adalah kehormatan bagi saya. Grup Wanyao saya, yang saya kelola dengan susah payah, dapat diberikan kepada Norasu, dan ayah saya yang memberikannya secara pribadi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ini adalah kepercayaan kepala keluarga kepada kami ayah dan anak. Ini adalah kehormatan bagi kami ayah dan anak. Kamu tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Mulai sekarang semua, industri medis di Afrika Selatan akan dikelola olehmu. Terima kasih kepala keluarga. Saya Lin Wanyao. Akhirnya akan mencapai kejayaan. Kepala keluarga. Grup Wanyao, manajer umum Jian Cheng Hao Jiao, berselisih dengan keluarga Su. Apel. Mereka mempertanyakan identitas Tuan Lin Qiqiang. Mempertanyakan keluarga Su adalah pelanggaran berat. Patriark mohon redakan amarah Anda. Patriark mohon redakan amarah Anda. Saya akan pergi menanganinya. Patriark. Suyun, apakah kamu percaya padaku? Suyun, lakukan seperti yang kukatakan. Ya, lebih keras daripada keluarga biasa. Jika keluarga biasa jatuh, paling buruk mereka bisa memulai dari awal. Tetapi jika kita jatuh, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku mengerti. Tapi ada begitu banyak dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Nona Sukau terlalu memikirkannya. Jangan pedulikan orang-orang yang berkumpul ini. Mereka mungkin terlihat mengesankan, tapi itu tidak berarti. Orang-orang ini, apalagi keluarga Su saat ini, bahkan jika orang kuat lokal Jiangcheng datang, mereka semua bisa dimusnahkan dalam sekali jalan. Kau masih belum sepenuhnya memahami keluarga Lin. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Mereka yang barusan menghina keluarga mertua saya. Maju ke depan. Semuanya jangan panik. Dia mencoba menakut-nakuti kita. Dia ingin memecah belah kita, dan kemudian mengalahkan kita satu persatu. Tak satu pun dari kita sendirian yang sebanding dengan Lin Feng. Tetapi jika kita bersatu, Lin Feng ini juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Jika masalahnya membesar nanti, dia bahkan harus berlutut dan meminta maaf secara proaktif. Satu sumpit mudah dipatahkan, tapi serikat sumpit tidak bisa dipatahkan. Lihat betapa kayanya keluarga Lin Feng. Mereka membayar 900 juta hanya untuk hadiah pertunangan. Orang-orang bisnis seperti mereka paling takut masalah membesar. Kita harus bersatu. Hari ini dia mengancam kita di depan begitu banyak orang. Dan ingin berurusan dengan kita. Mari kita buat dia meminta maaf kepada kita. Minta maaf. Aku tidak percaya. Dia berani memperbesar masalah ini. Benar. Benar, mereka sangat kaya. Mereka pasti tidak akan berani memperbesar masalah ini. Nak, kau baru saja mengancam kami, dan aku merekamnya. Jika kau nak tidak mengganti rugi beberapa juta padaku, aku akan memposting semuanya secara daring. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Kita semua sudah berdiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Feng, aku tahu kamu punya uang. Tapi apa gunanya uang? Kamu baru saja mengancam begitu banyak dari kami. Kamu tidak ingin memperbesar masalah, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu berikan masing-masing dari kami 5 juta. Dan biarkan kami pergi. Maka masalah ini akan selesai. Kau sudah keterlaluan. Ayah mertua, apakah Anda lihat sekarang? Jika Anda mundur selangkah, mereka akan berpikir Anda takut kepada mereka. Dan dengan demikian dari Anda, mereka akan mencoba mendapatkan lebih banyak. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku memberitahumu dengan jelas. Mantan pacarku adalah tuan muda Siang dari keluarga Siang. Dari provinsi Dongjiang. Aku masih simpanannya. Bisakah pengaruhmu mencapai luar Dongjiang? Siang Lili kamu. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang jam berapa? Jangan pedulikan hal-hal sepele ini. Andalanmu adalah keluarga Siang dari Dongjiang.
Jadi kenapa kalau begitu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendominasi Provinsi Barat dah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu percaya padaku? Hanya dengan satu kata dariku keluarga Siang dari Dongjiang dapat sepenuhnya memberikan sanksi kepadamu. Apakah Anda percaya? Dengan satu kata dari Anda telah membunuh keluarga Siang dari Dongjiang. Hanya denganmu orang vegetatif. Seorang wanita desa. Orang vegetatif. Namun keduanya berbicara sembarangan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Aku membenci. Ada seorang wanita bernama Sang Lili. Kekasihnya adalah tuan muda dari keluarga Siang di Dongjiang. Dia mengatakan bahwa, mulai sekarang, keluarga Siang di Dongjiang akan menjatuhkan sanksi padaku. Kepala keluarga Mohol, tenangkan amarah Anda. Beraninya keluarga Siang yang rendahan, bertindak lancang. Buat keluarga Siang menghilang dalam 3 menit. Ya, Kamu. Dengan satu kata dari Anda telah membunuh keluarga Siang ribuan li jauhnya. Sampai sekarang, anggota keluarga Siang pasti dengan panik mencari Anda di seluruh dunia. Biarkan dia pergi. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Siang yang dia andalkan akan menjatuhkan sanksi padanya. Nona Xiang silakan. Ingat besok kau akan membawa hadiah yang murah hati. Untuk mengunjungi keluarga Su di Barat Daya. Keluarga ini akan bangkit. Ya ayah. Tuan Lin. Mengapa Anda di sini? Ada seorang wanita bernama Xiang Lili. Apakah kau mengenalnya? Aku tidur dengannya sekali, jadi kenapa? Film was translated and narrated by M Media. Tuan Lin Anda. Seekor semut rendahan. Berani-beraninya secara terbuka mengancam kepala keluarga Lin. Kau mencari mati. Apel. Beraninya kau. Cepat minta maaf kepada keluarga Lin. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidur dengannya sekali. Tuan Lin ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Siangku. Aku tidak peduli. Kepala keluargaku berkata, keluarga Siang akan menghilang dari Dongjiang dalam waktu 3 menit. Lihat, apakah kau ingin pergi dengan Anggun? Atau kau ingin aku membantumu pergi dengan Anggun? Sang Lili, kau orang jahat. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kita tamat. Keluarga Siangku tamat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Namun, pengaruh kita masih tersisa. Halo. Semua anggota keluarga Siang, dengarkan perintahku. Putuskan mata pencaharian Xiang Lili secara global. Kepala keluarga Siang telah dihancurkan. Sungguh lelucon. Keluarga Siang adalah seorang tokoh besar di Dongjiang. Bagaimana mungkin mereka dihancurkan hanya dengan satu kata darimu? Apakah kamu pikir aku Jiang Lili mudah ditakut-takuti? 500 tidak 10 juta. Beri aku 10 juta. Dan aku akan membuat keluarga Siang mengampunimu. Lihat Tuan Muda Siang menelepon. Kalian semua tamat. Halo Tuan Muda Siang. Xiang Lili, aku tidak akan membiarkanmu lolos, bahkan jika aku menjadi hantu. Mulai hari ini, keluarga Siang dari Provinsi Dongjiang akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu. Tuan Muda Siang kamu. Apa yang terjadi? Dengan satu kata darimu, kau memutus jalur kelangsungan hidup keluarga Siangku. Aku benci Xiang Lili. Kau tunggu saja sampai mati. Tuan Muda Siang aku. The film was translated and narrated Anda baru saja by M mengatakan, Media. saya tidak akan berani menyentuh Anda. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Apa pekerjaannya? Feng Qiang laki-laki 46 tahun, bekerja di Jiangcheng Xingsheng Real Estate sebagai manajer umum. Penghasilan tahunan 500.000. Suyen. Apakah dia paman ipar Anda dari pihak ayah? Tidak lagi. Saya tidak tertarik berurusan dengan ikan teri. Buat Xingsheng Real Estate bangkrut dalam 1 menit. Biarkan bosnya menyelesaikan masalah dengannya. Ya, buat aku bangkrut dalam 1 menit. Kau pikir kau ini siapa? Bos. Hei bos.
Feng Qiang sebenarnya siapa yang kau sakiti? Aku tamat ini semua salahmu. Mulai hari ini, di seluruh langit dan bumi, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Bos? Bos? Anda mengklaim bahwa hukum tidak menghukum massa. Baiklah, hari ini saya tidak akan menahan salah satu dari Anda. Bertanggung jawab. Tetapi Anda hanya akan merasakan bahwa langit runtuh di dunia Anda. Aku adalah bibi dari pihak Ibu Suyun. Kau tidak akan melakukan apa-apa padaku kan? Suyun, apakah dia bibi Anda dari pihak ibu? Tidak lagi. Nyonya, apa pekerjaan Anda? Dan beritahu saya ngomong-ngomong, apa dukungan Anda? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenal beberapa orang, kau bisa bertindak semena-mena. Aku adalah seorang reporter surat kabar. Apa kau tidak takut bahwa aku akan mengungkap bagaimana kau menindas kami hari ini? Mengungkapnya? Membongkarnya. Membuka aib. Dari surat kabar mana Anda berasal? Aku. Kepala keluarga sudah tahu sebelum dia tiba. Koran Jiang Cheng Fei Niao. Putuskan mata pencaharian mereka. Ya, Kau. akan mati dengan mengerikan. Anak muda, apa pekerjaan Anda? Ini salahku. Saya yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Mohon maafkan saya kali ini saja. Baiklah, pergi berlutut di sana selama 3 hari 3 malam. Jika Anda masih hidup, Anda boleh pergi. Baiklah. Saya mengerti. Saya akan pergi melakukannya. Aku salah. Aku salah, kamu tidak bisa menahanku di sini. Aku mohon tolong jangan biarkan keluarga Siang dihancurkan. Kalau tidak aku pasti mati. Tuan Lin, aku salah. Aku salah, tolong The film sampaikan was kata-kata baik untukku, translated baiklah. and Aku narrated mohon by padamu. M Media. Mengapa dia masih di sini? Bawa dia pergi. Kami salah. Mengembalikannya padamu. Jangan lakukan ini, Tuan Lin. Kamu bantu aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak bisa pergi. Tuan Lin. Bisakah aku pergi berlutut di sana? 3 hari 3 malam. Tidak. 7 hari 7 malam. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni kami. Aku mohon padamu. Tuan Lin. Suyun, kita adalah teman baik. Suyun, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Tuan Lin. Tuan Lin, saya juga dari Lin Group. Selama bertahun-tahun saya menjabat sebagai manajer umum cabang Jiangcheng. Saya mungkin tidak punya prestasi, tapi saya pasti sudah berusaha keras. Tindakan Anda akan membuat semua orang kehilangan semangat. Anda adalah manajer umum cabang Jiangcheng. Ya, saya adalah manajer umum. Tidak, saya hanyalah anjing penjaga Jiangcheng. Tolong beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya melayani Anda lagi. Bawa seekor anjing ke sini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi manajer umum baru cabang Jiangcheng Wanyao Group. Kepala keluarga, biarkan saya yang menangani Hao Chao. Saya ingin berbicara baik-baik dengannya. Anda urus orang-orang Anda sendiri. Ya, kepala keluarga. Tuan Lin, saya sungguh tahu saya salah. Tolong jangan serahkan saya kepada Lin Wanya. Saya akan bersujud kepada Anda, saya akan menjadi anjing Anda. Ketua, saya sungguh tahu saya salah. Ini semua hanya salah paham. Tolong ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Bawa mereka pergi. Saya sungguh tahu saya salah. Ketua-ketua. Yang disebut hukum tidak menghukum massa. Situasi yang sulit dikendalikan. Dia hanya menggunakan beberapa kata seperti itu dan menyelesaikannya dengan mudah. Aku benar-benar mengaguminya. Hukum tidak menghukum massa. Sekarang, The film saya was beri Anda 2 translated pilihan. and narrated by M Media. Keluarga terkemuka yang paling menonjol di Provinsi Barat Daya bertindak atas perintah Group Lab. Datang membawa hadiah mendalam kedua untuk lamaran pernikahan. Hadiah ini dinamakan Wang Tianlin, patriark keluarga Wang di Provinsi Barat Daya. 2 kata, setia. Prestis. Saya Wang Tianlin dengan ini mengundurkan diri hari ini dan menyerahkan posisi saya kepada penerus yang layak dan berjanji setia kepada keluarga Su di Barat Daya. Berlaku segera. Kami sepenuhnya mendukung keluarga Su sebagai keluarga terkemuka di Barat Daya. Mulai sekarang, keluarga-keluarga berpengaruh ini akan sepenuhnya mendukung Anda, membantu Anda menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Barat Daya. Keluarga Wang di Barat Daya. Bahkan orang biasa seperti kita.
Nama mereka sudah seperti guntur di telinga kita. Anda juga pernah mendengar tentang mereka. Keluarga Wang di Barat Daya adalah keluarga terkemuka yang paling utama di seluruh provinsi. Seluruh provinsi Barat Daya, termasuk keluarga Shang dari Jiangcheng dan keluarga Zhu dari Barat Daya. Semuanya mematuhi perintahnya. Dan sekarang mereka ada di sini. Patriark Wang, silakan berdiri. Ya, Mari kita pindah ke ruang resepsi untuk berbicara. Hibur para tamu dan biarkan mereka beristirahat. Personel yang tidak berkepentingan dapat dibubarkan. Bawa mereka semua pergi. Anda tidak bisa mengusir kami. Tolong beri saya kesempatan lagi untuk berlutut. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk berlutut. Xiaoda, Ya. Untung saja saya tidak punya tulang punggung. Lihatlah nasib orang-orang ini. Lin Feng bahkan tidak perlu berurusan dengan mereka. Hanya satu kalimat. Dan mereka lebih memilih mati daripada hidup. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berlutut di sini. Seperti saya. Tuan Lin. kalian semua tunggu aku di sini. Tuan Wang, Anda sudah tiba. Silakan duduk. Silakan duduk. Minumlah teh. ayah mertua. Ada apa, Lin Feng? Tah adalah untuk menjamu teman. Lin Feng ini. Keluarga Wang telah bertahta di puncak Barat Daya selama 1 abad. Bagaimana mungkin makhluk surgawi meminum teh fana? Lin Feng, apa ini? Sajikan anggurnya. Ya. Bawakan araknya. Bagaimana bisa memperlakukan tamu seperti ini? Begitu tamu tiba. Dan langsung menyajikan baijiu. Logika macam apa ini? Ayah, tolong berhenti bicara. Kalau begitu tidak sopan jika aku menolak. Saya dengar Wang Tianlin memiliki kapasitas minum yang luar biasa cukup untuk menelan dunia. Satu cangkir ini mungkin tidak dapat menunjukkan kemurahan hati Anda. Kalau begitu aku akan menghabiskan botol ini. Hai. Bukankah ada satu peti penuh? Anda, Lin Feng, apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Lin Feng, ini adalah patriark keluarga paling berpengaruh di Provinsi Barat Daya, dan dia ada di sini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Benar, Lin Feng. Mengapa Anda masih berdiri di sana dengan tercengang? Tuan Muda Li, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan sebaiknya Anda bicara langsung. Wang Tianlin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan sebaiknya Anda berbicara terus terang. Ayah ini. Anda akan mengerti sebentar lagi. Wang Tianlin ini menyimpan motif tersembunyi. The film was translated and Perilaku narrated abnormal by seperti itu media. memang menunjukkan ambisi yang kejam. Xiang Donghai, kepala keluarga paling berpengaruh di Jiangcheng, telah datang untuk memberi hormat kepada keluarga Su, mempersembahkan set hadiah pertunangan yang kedua. Semoga semua kekasih pada akhirnya dipersatukan. Xiang Donghai, patriark keluarga Xiang di Jiangcheng. Salam Tuan Wen. Halo Tuan Muda Lin. Betapa lancangnya. Ketua Lin ada di sini juga. Anda bersujud kepada Wang Tianlin. Namun hanya membungkuk kepada kepala keluarga. Xiang Donghai, apa maksud semua ini? Salah paham. Salah paham. Kepala keluarga Wang telah memperlakukan keluarga Xiang saya dengan murah hati. Setelah bertemu dengannya hari ini, tentu saja saya harus melakukan busur penghormatan yang mendalam. Saya Xiang datang hari ini, juga untuk menyatakan kesetiaan kepada keluarga Su. Setia. Karena Tuan Muda Lin dari keluarga Lin, dengan paksa bermaksud mengangkat keluarga Su yang tidak dikenal. Sangat mendukung mereka untuk menjadi keluarga terkemuka di seluruh provinsi Barat Daya. Keluarga Xiang saya lemah dalam kekuasaan dan pengaruh, dan hanya bisa tunduk. Nona Su, dua kata ini, kesetiaan dari saya Xiang, apakah tertulis dengan baik? Saya mengerti sekarang. Lin Feng, lupakan saja. Benar. Ayah, situasi hari ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Apa maksudnya itu? Tuan Su, Anda tidak tahu. Keluarga Lin memiliki ajaran leluhur. Anggota keluarga inti keluarga Lin tidak boleh menikahi wanita dari keluarga biasa. Terlebih lagi itu tidak boleh dilanggar. Sekarang patriark bertekad untuk menikahi Nona Su. Dan seluruh keluarga Lin mendukungnya. Oleh karena itu hanya ada satu solusi. Untuk menjadikan keluarga Su menjadi keluarga berpengaruh dalam semalam. Ada begitu banyak seluk-beluk. Semua keluarga berpengaruh di Barat Daya tentu tidak bisa menerima sebuah keluarga tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan.
Bahkan jika mereka menyimpan kekhawatiran terhadap keluarga Lin, mereka pasti akan merasa tidak senang di hati mereka. Mereka tidak datang untuk kita hari ini, tapi untuk Lin Feng. Kalau begitu, jika keluarga Su kita tidak bisa bangkit malam ini, itu akan mengguncang fondasi seluruh keluarga Lin. Aku tidak mengerti banyak hal. Hanya menantuku yang akan menderita. Dia baru bangun kemarin. Aku tidak tahu tekanan macam apa yang sebenarnya dia hadapi. Maaf. Lin Feng. Dan selesai begitu saja. Lalu di mana martabat keluarga Linku akan ditempatkan? Lalu apa yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar akan memotong salah satu tanganku? Memotong lidahmu juga bukan tidak mungkin. Kau, Hukum tidak menghukum massa. Merebut kekuasaan. Tidakkah kalian melihat diri kalian sendiri? Peran apa yang kalian mainkan? Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa posisiku sebagai patriark keluarga Lin dipungut dari jalanan kan? Sang Donghai, lakukan langkahmu. Taruhan hidup dan mati. Tidakkah kau berpikir, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Bukankah kau hanya mencoba membuatku mundur menghadapi kesulitan? Kau lanjutkan. Kau bertaruh bahwa aku tidak akan berani bertaruh denganmu. Baiklah. Karena memang begitu adanya. Aku Wang Jianlin akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. ayah. Seseorang yang nekat telah muncul. Apa yang digunakan patriark sebenarnya adalah strategi terbuka. Semua orang mempertanyakan kemampuan dan keterampilan medis patriark. Tetapi pada puncak keterampilan medis, itu tidak lebih dari menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Patriark kemudian menyuruh seseorang bunuh diri, bertaruh bahwa keterampilan medisnya dapat menghidupkan mereka kembali. Tetapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani bertaruh dengan nyawanya? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang rela menempatkan nyawanya di tangan orang lain? Tapi Wang Tianlin orang nekat ini, dia benar-benar berani. Patriark, mulai sekarang, aku tidak akan lagi memanggilmu Tuan Muda. Aku Wang Jianlin akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Kau terima atau tidak? The film was translated Ayah, katakan and sesuatu. narrated by M Media. Apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan benar-benar membiarkan Wang Tianlin mati di sini kan? Jika Wang Tianlin meninggal di sini, martabat keluarga Lin akan menderita. Pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu patriark keluarga Lin, Anda tidak akan mempertanyakan keterampilan medis patriark juga kan? Aku sudah menunggu kau mengatakan itu, Wang Tianlin. Lakukan langkahmu. Patriark adalah keluarga Lin. Prodigi paling luar biasa dalam sejarah. Keterampilan medisnya tidak hanya mencengangkan masa lalu dan masa kini, tetapi strateginya juga berpandangan jauh dan mendalam. Jauh melampaui rekan-rekannya. Apakah kau tahu? Sejak kedua orang ini memasuki pintu, mereka sudah jatuh ke dalam perangkap. Lakukan langkahmu. Apakah dia benar-benar bertaruh? Bukankah aku berani? Mengapa kau memegang pisau? Namun ragu untuk menyerang. Aku tidak akan matikan. Dia tidak mungkin sebegitu tidak kompetennya kan? Dia tidak mungkin benar-benar tidak berguna kan? Aku menggunakan nyawaku sendiri untuk bertaruh bahwa dia bukan orang yang tidak berguna. Aku akan bertaruh. Tapi aku punya 3 syarat. Silakan sebutkan. Pertama, aku ingin semua kepala keluarga hadir di tempat kejadian, agar kau tidak menarik kembali kata-katamu. Baiklah. Kedua, jika aku menang, maka aku pasti akan mati. Taruhan ini harus dipenuhi oleh putraku, yang akan mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Kau bisa tenang. Jika kau menang, posisi patriark keluarga Lin akan diserahkan. Bahkan jika kau mempercayakannya pada seekor anjing sebelum kematianmu untuk mewarisi posisi patriark keluarga Lin, itu akan dapat diterima. Ketiga, beri aku waktu 3 jam. Aku harus kembali dan mengurus urusanku. 1 jam. 2 jam. 1 jam. Baiklah, kalau begitu 1 jam. Perkataan pria terhormat. Tak bisa ditarik kembali. Cepat. Hanya tersisa 1 jam. Lebih cepat. Jangan pikirkan apapun, cepatlah. Apel. Liu Xiong patriark keluarga Liu di barat daya. Saudara Wang Tianlin akan mempertaruhkan nyawanya
Sekarang semua patriark Provinsi Barat Daya harus segera menuju ke Jiangchen. Dalam 1 jam, Wang Tianlin akan mempertaruhkan nyawanya melawan Lin Feng. Bukankah ini sama saja menaruh kepala diikat pinggang orang lain? Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika Wang Tianlin meninggal, dan dia memenangkan taruhan, maka itu berarti keluarga Lin tidak memiliki orang yang cakap. Lalu mengapa kita harus tetap mematuhi perintah keluarga Lin? Jaga ucapanmu. Apa yang tidak boleh dikatakan? Patriark keluarga Li menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun, seorang wanita telah bertindak sebagai patriark. Semua orang sudah lama tidak puas. Sekarang patriark keluarga Li telah muncul kembali, tetapi dia adalah orang yang vegetatif. Bagaimana kita bisa yakin dan tunduk? Lalu, apa gunanya kita mengikuti keluarga Lin? The film Siapkan was kereta. translated Segera and pergi ke keluarga Su di narrated by Jiangchen. Ed Media. Ya, benar. Siapkan 2 potong kain. Di salah satunya tulis 2 karakter loyalty. Di yang lain, tulis 2 karakter loyalty. Tulis hal yang sama. Tidak sama? Salah satunya adalah loyal dari loyalty. Yang lainnya, tanpa radikal hati di bawahnya. Ya, jika Lin Feng menang, mulai saat itu keluarga Lin akan memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Saya akan menyatakan kesetiaan. Jika Lin Feng kalah, mulai saat itu keluarga Lin tidak akan memiliki siapa-siapa. Dan tidak ada lagi pamor. Maka saya akan bertaruh nyawa. Sekian patriark keluarga Su di Barat Daya. Wang Tianlin memang pantas menjadi pemimpin seluruh Barat Daya. Pemimpin atas 2 juta kilometer persegi. Dia benar-benar memiliki keberanian, bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk memverifikasi apakah keluarga Lin benar-benar memiliki kemampuan. Seseorang, sampaikan perintahku. Semua orang segera menuju ke keluarga Su di Jiangchen. Ya patriark. Siapkan pisau dan sepotong kain. Di atas kain tulis 2 karakter loyal. Mengapa ini? Jika Wang Tianlin meninggal, arahkan pisau itu melawan keluarga Lin. Jika Wang Tianlin hidup, semua orang angkat kain putih itu dan nyatakan kesetiaan kepada keluarga Lin. Ya. Ayah mempertaruhkan nyawanya dengan Lin Feng. Ayah, Sudah dengar. saya sudah dengar. Ayah Anda bingung. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan nyawa Anda dengan Lin Feng? Bagaimana jika Lin Feng adalah orang yang tidak berguna? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Kau masih barang-barangmu. Ikutlah denganku ke keluarga Su di Jiangchen. Jika Lin Feng bisa menyelamatkanku, maka kau akan bergabung denganku dalam bersumpah setia kepada keluarga Su, menjanjikan kesetiaan kepada keluarga Lin tanpa keraguan. Jika aku mati, membuktikan bahwa Lin Feng tidak bisa menyelamatkanku, maka kau akan membawa semua orang dan lindungi Lin Feng dengan baik. Apal. The film was Sang patriark translated menghilang selama and 8 tahun, narrated by dan Ed pengaruh Media. keluarga Lin memudar. Meskipun 100 keluarga secara lahiriah menghormati keluarga Lin, pada kenyataannya mereka telah lama menyimpan motif tersembunyi. Sekarang setelah sang patriark terbangun dan melamar keluarga Su, sebuah peristiwa yang begitu besar. Namun tidak satu pun dari 100 keluarga yang menanggapi. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Wanku diberikan oleh keluarga Lin. Kami sama sekali tidak memiliki motif tersembunyi terhadap keluarga Lin. Selain itu, keturunan keluarga Wanku tidak akan pernah mengkhianati keluarga Lin. Hari ini, aku Wang Tianlin telah memutuskan untuk memasuki permainan dengan nyawaku sendiri. Untuk membantu keluarga Su bangkit dengan cepat. Dan memastikan keluarga Li tetap teguh di puncak. 100 tahun yang lalu, leluhur keluarga Wanku hanyalah seorang pedagang kaki lima dan buruh biasa. Untungnya dia diselamatkan oleh keluarga Lin. Dan sejak saat itu, bangkit ke puncak Barat Daya. Oleh karena itu, keluarga Lin telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga Wanku. Sekarang keluarga Lin sedang dalam masalah. Dan 100 keluarga terpecah belah. Keluarga Wanku harus melalui api dan air. Tanpa ragu-ragu. Jadi Anda mengatakan, Ayah, Anda hanyalah pian. Ayahmu bersedia menjadi pian ini. Tahukah kau? Ketika ayahmu menyebut buah karakter kesetiaan, Patriark Lin memahaminya sekilas. Dan pada saat yang sama mencapai kesepahaman dengan ayahmu. Jika ayahmu meninggal, janji Lin Feng kepadaku adalah untuk menjadikan keluarga Wan keluarga paling kuat terkemuka di Huaxia. Dan kamu adalah orang terkemuka yang tak terbantahkan di Huaxia. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu mencapai puncak, hal pertama yang harus kamu lakukan
adalah melindungi Lin Feng sepenuhnya. Sama seperti 100 tahun yang lalu, keluarga Lin melindungi keluargawanku. Ayah Anda telah menempatkan diri Anda dalam permainan ini dengan nyawa Anda. Memasuki pertempuran dengan nyawa Anda. Anda tidak mempertaruhkan nyawa Anda. Anda bertaruh pada pasang surut dunia yang berubah. Seseorang yang bertindak dengan kebenaran agung tidak akan menyesal bahkan dalam kematian. Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa Wang Tianlin ini benar-benar akan menjadi orang yang nekat seperti itu. Dia benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya denganmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Wang Tianlin meninggal di sini lalu bagaimana? Maka posisi keluarga Lin akan goyah. Kita harus memikirkan tindakan balasan sebelumnya. Tuan Sun Monasu, mohon yakinlah. Semua ini berada dalam kendali kepala keluarga. Lin Feng, apakah Anda memiliki langkah lain yang tersembunyi? Langkah apa? Apakah Anda benar-benar memiliki langkah lain yang tersembunyi? Bertaruh dia tidak akan berani melukai dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, di mana martabat keluarga Linku akan berada, kemunculanku kembali. Justru untuk membuat semua orang di dunia ini benar-benar yakin, jika rintangan ini tidak dapat diatasi, maka hadiah pertunangan ketiga tidak akan pernah dikirimkan. Lin Feng, jangan bertaruh lagi. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Hadiah pertunangan ketiga ini, mari kita lupakan saja baiklah. 3 hadiah pertunangan adalah sebuah aturan. Ini bukan sepenuhnya masalah bagi keluarga Lin. Ini juga merupakan pertunjukan untuk dilihat seluruh dunia. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar melukai dirinya sendiri dengan pisau? Tepat seperti yang kuinginkan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Panggil ambulans dulu. Siapkan ambulans. Tunggu. Saya pernah bekerja di ruang gawat darurat. Saya akan menanganinya. Saya dengar Wang Tianlin di barat daya akan mempertaruhkan nyawanya dengan Tuan Lin Feng. Meskipun saya seorang dokter, tapi saya tahu bahwa Tuan Lin Feng tidak bisa mundur saat ini. Begitu dia mundur selangkah, itu tidak hanya akan menjadi masalah satu nyawa. Mungkin dunia akan terjerumus ke dalam badai berdarah. Jika Wang Tianlin benar-benar berniat melukai dirinya sendiri, mempertaruhkan nyawanya, maka Tuan Lin juga akan merebutnya kembali dari tangan Raja Yama. Ambil kembali. Benar. Aku dengar. Kau adalah dokter yang merawatku sebelumnya. Aku belum sempat berterima kasih dengan benar. Silakan duduk. Keluarga Lin adalah keturunan dari Said Medis. Keterampilan medis mereka luar biasa. Jika ini diucapkan dengan lantang, orang luar pasti tidak akan mempercayainya. Aku sebenarnya dulu adalah dokter mumu. Secara kebetulan, Seni pamungkas legendaris dari Said Medis. Menghidupkan kembali yang mati dan menumbuhkan tulang. Apakah itu benar atau salah? kau akan segera tahu. Bagaimanapun juga aku belajar kedokteran. Jika Anda membutuhkan bantuan nanti, Tuan Lin katakan saja apa yang harus saya lakukan. Baiklah, aku masih dalam masa pemulihan. Kakiku tidak lincah. Kalau begitu, ketika saatnya tiba, Direktur Seng akan menjadi asistenku. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sebelum kebenaran terungkap, tidak satu pun dari kita yang bisa pergi. Kakak kembar. Aku belum melihat keponakanku selama 8 tahun. Begitu dia bangun, dia harus menghadapi situasi yang begitu berbahaya. Aku tidak rela dan tidak tahan. Tidak ada cara lain. Dalam 8 tahun aku mengelola keluarga Lin ini, semua orang telah menentangku. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Setiap keluarga seperti luka yang membusuk. Jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat luka-luka yang membusuk ini pecah. Lin Feng akan menyayat luka yang membusuk ini. Hanya dengan begitu kita bisa mencapai kedamaian abadi. Aku khawatir keponakanku tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah pelik ini. Kakak sulung, kau tidak cukup mempercayai Lin Feng kan? Bukannya aku tidak percaya kemampuannya. Dia baru saja bangun. Tubuhnya lemah. Dan bahkan kakinya tidak gesit. Bagaimana dia bisa bertindak? Terakhir kali aku melihatnya, ketika dia menunjukkan seni pamungkas keluarga Lin, dia tidak perlu lagi bertindak secara pribadi. Apa? Dia benar-benar melampaui para leluhur. Terakhir kali dia bertindak. Kakak sulung, tahukah kau siapa yang menurutku dia mirip? Siapa?
Sang Hakim. Sang Hakim yang mengendalikan kitab hidup dan mati. Apa ini? Kakak sulung. Kau pikir aku menyudutkannya? Sebenarnya aku sedang menyiapkan panggung untuknya. Anak ajaib keluarga Lin yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Sudah waktunya bagi dunia untuk tunduk. Jika Wang Tianlin meninggal, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan, ya. Jika Lin Feng tidak bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan jika dia menyelamatkan Wang Tianlin. Semua orang angkat bendera putih dan berjanji setia, ya. Para kepala keluarga dari 8 keluarga bangsawan besar di Barat Daya telah datang untuk menjadi saksi. Wang Tianlin dari Provinsi Barat Daya ada di sini untuk mempertaruhkan nyawaku. Mulai. Ayah Anda, Kepala keluarga Lin, apakah taruhannya masih berlaku? Tentu saja itu berlaku. Bagus. tunggu. Ini bukan jebakan yang Anda pasangkan. Kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan kepala keluarga. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berspekulasi. Bagaimana jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya? Jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya, maka kepala keluarga bahkan tidak perlu bertindak. Saya juga bisa maju dan menyelamatkannya. Ya itulah logikanya. Pertimbangan kepala keluarga Li memang cermat. Itu tidak mustahil. Liu Shan, Hadiah. pertimbanganmu benar-benar menyeluruh. Selain itu, kemungkinan seperti itu memang ada. Bagaimana kalau begini? Kamu pertaruhkan nyawamu untukku. Tidak. Saya tidak akan bertarung. Saya tidak mendambakan posisi kepala keluarga Lin. Kalau begitu, Patriark Liu Kau juga ikut serta dalam taruhan ini. Bagaimana? Kau pertaruhkan nyawamu. Jika kau tidak mendambakan posisi Patriark keluarga Lin, itu juga tidak masalah. Jika kau menang, semua kekayaan keluarga Lin akan menjadi milikmu. Jika saya menang itu berarti saya mati. Apa gunanya uang bagi saya saat itu? Tidak. Saya tidak akan bertarung. Saya hanya membuat asumsi yang berani. Jadi begitu. Kecurigaanmu wajar. Bagaimana kalau begini kau ambil pisaunya dan pergi ambil nyawa Wang Tianlin? Jangan termakan. The film was Jika saya translated bertindak, and jika Wang narrated Tianlin by benar-benar Ed mati, Media. saya akan menjadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskan saya. Mereka akan menghancurkan keluarga Liu saya. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Tidak. Saya hanya menebak. Bagaimana kalau saya orang tua ini bertindak sebagai saksi? Tabib Dewa Ye ada di sini. Ya, Tabib Dewa Ye ada di sini. Leluhur Tabib Dewa Ye ini dan Saint Medis Lin. Mereka adalah tokoh terkenal dengan ketenaran yang setara. Tabib Dewa Ye benar-benar telah keluar dari pengasingan. Tabib Dewa Ye, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Dr. Dewa Ye seorang ahli di bidang medis. Siapa kamu? Saya belajar kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh cucu murid Anda. Dan Anda juga sesepuh medis bangsa kami. Saya sangat mengagumi Anda. Tabib Dewa Ye, tolong berikan saya tanda tangan. Salam Patriark Lin. Dr. Ye, Usia yang begitu muda, kurang ajar. Melihatku kamu tidak memanggilku Semir, tapi hanya memanggilku dokter. Saya orang tua ini telah mendengar. Patriark generasi baru keluarga Lin, baru berusia 30 tahun. Namun mengklaim telah sudah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Dan bahkan dapat mengintegrasikannya secara menyeluruh. Saya orang tua ini secara khusus datang hari ini. Tepatnya karena saya ingin melihat sendiri. Apakah itu hanya sekadar pelengkap? Atau mengandalkan wibawa leluhur? Seorang keturunan yang bijak? Atau jika memang benar ada orang yang luar biasa seperti itu di dunia? maka hari ini kita harus membiarkan Dr. Ye melihat dengan baik dan menyaksikan dunia macam apa yang ada di luar sumur. Kamu benar-benar memanggil saya orang tua ini katak dalam tempurung. Dalam bidang kedokteran, kau memang katak dalam tempurung. Anak muda kurang ajar. Sombong dan angkuh. Saya orang tua ini ada di sini hari ini untuk menjadi saksi. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Tianlin curiga dia berpura-pura mati atau semacamnya?
Baiklah, orang tua ini akan mengirim pemeriksa mayat hari ini. Itu akan menjadi yang terbaik. Dengan tabib Dewa Yi melakukan autopsi, jika kakak Wang benar-benar mati, maka kepala keluarga Lin dapat memberikan bantuan. Saya ingin melihat siapa yang berani tepat di bawah hidung tabib Dewa Yi untuk mengutak-atik sesuatu. Bau alkohol yang begitu kuat. Minum sebotol. Kepala keluarga Lin, bagaimana menurut Anda? Dapat diterima. Kalau begitu hari ini, saya akan. Tunggu sebentar, bawa pisau lain. Untuk Zhang Donghai. Berikan padaku untuk apa? Aku baru saja bilang, begitu kau melangkah melewati pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa cedera jika tidak di bawah keadaan ini. Bukankah siapapun akan bisa menginjak-injak keluarga Linku tanpa membayar harga apapun? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kau juga bertaruh dengan nyawamu. Kedua, tinggalkan satu tangan. Saya menolak. Kau menerobos masuk tanpa sepatah kata pun untuk membuat masalah bagiku. Tidak menghormati keluarga Lin. Kau membawa kata kesetiaan, namun sengaja menghilangkan karakter hati. Wang Tianlin telah membayar harganya. Bagaimana denganmu, Lin Wanyao? Ini, Dia tidak mau bermartabat. Kalau begitu, bantu dia bermartabat. ya. Selamatkan kakakku. Kakak, selamatkan aku. Kepala keluarga Lin, bukankah Anda sedikit terlalu mendominasi? Apa kau ingin menggantikannya? Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu dia. Kepala keluarga Lin. Saya tahu saya salah. Keluarga Xiang saya bersedia menjadi sapi yang rela bagi keluarga Lin. Kami akan mengikuti jejak keluarga Su dan Lin. Benarkah begitu? Saya bersumpah, saya bersumpah. Serahkan 80% aset keluarga Sangmu kepada keluarga Su. Anda bisa hidup. Dengan sisa 20%, Anda masih bisa menjadi orang tua kaya. Apa 80%? 80% dari aset Anda ini adalah karena ketidakhormatan Anda terhadap keluarga Lin. Dan kemunafikan Anda inilah hukuman Anda. Apakah Anda menolak? Saya bersedia. Saya di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa menyimpan niat buruk ada harganya. Itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja dengan permintaan maaf sebelum menyimpan niat buruk. Lihatlah diri kalian sendiri terlebih dahulu dan lihat apakah kalian mampu membayar harganya. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Untuk bersaing dengan saya, Lin Feng, apakah Anda layak? Saya bisa membuat Anda mati. Saya juga bisa membiarkan Anda hidup. Wang Tianlin, lakukanlah. Ayah jangan, ayah jangan. Kalau begitu hari ini, saya akan bertaruh bahwa kamu yang masih sangat muda, mustahil telah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Ayah. 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 Bagaimana? Bagaimana? Dia sudah mati. The film was translated and narrated Ayah. by M Media. Patriarch Lin, kamu bisa bertindak sekarang. Kamu bisa menunjukkan bakatmu yang mencengangkan sekarang. Mengapa terburu-buru? Dia tidak mungkin mencoba membiarkan Wang Tianlin matikan. Jika dia akan menyelamatkannya, mengapa tidak melakukannya lebih cepat? Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya mati. Bicarakan itu ketika dia sudah benar-benar mati. Apakah Anda tidak berencana untuk menyelamatkannya? Dia belum sepenuhnya mati. Jika dia benar-benar mati, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Saya pikir Lin Fei tidak berniat membiarkan Wang Tianlin hidup. Dia hanya ingin Wang Tianlin mati. Tepat sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah lebih baik menyelamatkan seseorang sedini mungkin? Mengapa dia masih mengeluh bahwa Wang Tianlin belum sepenuhnya mati? Lin Feng cepat pergi. Tidak perlu terburu-buru. Lin Feng, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Anda tidak ingin menyelamatkannya lagi? Cepatlah obati dia. Ya, Ayah mertua seni medis keluarga Lin dikenal karena menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Apa maksudmu dengan itu? Arti dari menghidupkan kembali orang mati adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan menurut legenda leluhur tabib suci keluarga Linku, pernah dari sebuah makam.
menggali keluar seseorang yang telah mati selama 3 hari, dan menghidupkannya kembali. Dengan demikian ia menjadi terkenal di seluruh Jianghu. Seseorang yang mati selama 3 hari masih bisa dihidupkan kembali. Ya, hal seperti itu ada. Tentu saja, menghidupkan kembali orang mati juga memiliki risiko. Itu tidak 100% dijamin berhasil, secara teori. Setelah seseorang meninggal, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghidupkan mereka kembali. Alasan keluarga Lin mencatat, leluhur mereka menghidupkan kembali orang mati, hanyalah karena pasien hanya dalam keadaan mati suri. Jadi maksudmu Wang Tianlin sedang mati suri? Itu tidak mungkin. Pisau tadi jelas menusuk jantungnya. Jadi kenapa? Hanya ada 2 jenis cedera di dunia ini. Cedera luar dan cedera dalam. Cedera luar dapat diobati secara eksternal. Mereka hanya membutuhkan jahitan untuk sembuh. Yang paling sulit diobati adalah cedera dalam. Dan justru apa yang diunggulkan oleh keluarga Lin adalah cedera dalam. Tabib Agung Ye, tolong bantu selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia ya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak. Aku dengar kemampuan medis Tabib Agung Ye tak tertandingi. Mampu menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu hanya legenda. Saya tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, bukankah dia mempertaruhkan nyawanya dengan Patriarch Lin? Apa hubungannya dengan saya? Tidakkah Patriarch Lin bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang? Kamu bisa pergi memohon padanya. Patriarch Lin tolong, selamatkan ayahku. Kau bilang kau bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Ya, saya mengatakan itu. Tolong bertindak cepat, Pak. Waktu hampir habis. Direktur Xiang, Tuan Lin. kalau begitu mohon minta Direktur Xiang untuk mengobatinya. Tidak. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Lagi pula orang itu sudah mati. Cedera semacam ini pada jantung. Mustahil untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, menyelamatkannya akan terlambat. Tuan Lin, kau tidak bisa menyakitiku. Maksud saya adalah, saya tidak cekatan. Jadi saya ingin Direktur Xiang mengobatinya menggantikan saya. Saya akan memberitahu Anda cara melakukannya. Baiklah. Ini, bagaimana aku melakukan ini? Apakah tubuhnya sudah mendingin? Sudah dingin. Bedah dadanya. Lakukan saja. Ya. Aku sudah membukanya. Lalu, Kemarilah. Tuan Lin. Lihat orang ini benar-benar mati. Bagaimana mungkin? Luka di hatinya adalah luka tembus di atrium kiri. Penampang luka sekitar 3 cm panjangnya. Bagaimana kau tahu? Diagnosis nadi benang gantung. Mustahil, Lin Feng. Kau bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung. Lalu bagaimana kau melakukannya? Ya memang. Dia bahkan tidak melihat dan sudah tahu di mana letak luka di jantungnya. Aku akan pergi melihatnya. The film Ya was Tuhan, itu benar-benar translated nyata. and narrated by M. Ambil Media. katut dan jahit di sekitar luka tembus itu. Hanya 7 jahitan. Tidak boleh lebih dari 1 jahitan. Tidak boleh kurang dari 1 jahitan. Tuan Lin, aku bisa melakukan ini. Kamu bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Kamu benar-benar bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Ya, jadi kenapa? Tabib Agung Ye tidak memeriksa denyut nadi. Mengapa kau bilang dia melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Diagnosis nadi benang gantung hanyalah metafora. Itu berarti dokter tidak perlu menyentuh pasien secara langsung. Mereka hanya perlu menyentuh seseorang di dekat pasien, atau sesuatu yang digunakan pasien. Mereka kemudian dapat menentukan secara akurat di mana cedera pasien berada. Baru saja Lin Feng dengan hati-hati mengendus lengan baju Direktur Sam. Dia kemudian dapat menentukan secara akurat seberapa besar luka Wang Tianlin dan di mana letaknya. Ini adalah ranah diagnosis nadi benang gantung.
Tapi ini tidak mungkin. Diagnosis denyut nadi benang gantung lebih sulit daripada menghidupkan orang mati. Adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Itu bisa disebut hakim neraka. Kamu bahkan belum berusia 30 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya saja sudut pandang Anda terlalu sempit. Di dunia yang luas ini, tidak ada yang tidak ada. Bagaimana kamu melakukannya? Seseorang adalah wadah. Ki dan darah mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang rusak, darah akan mengalir keluar. Darah yang mengalir dari tempat yang berbeda, meskipun tidak terlalu berbeda, memiliki bau yang berbeda. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana. Darah yang mengalir dari usus dan darah yang mengalir dari ujung jari memiliki aroma yang berbeda. Usus ujung jari berbau seperti kotoran. Itulah maksudnya. Apakah Anda mengerti, Dr. Ye? Bisakah ini dilakukan dengan cara ini juga? Dan darah dari atrium kiri dan darah dari atrium kanan memiliki rasa yang berbeda. Luka besar dan luka kecil juga memiliki bau yang berbeda. Hal-hal ini sangat sederhana bagi saya. Hanya membutuhkan sedikit pembedaan untuk membedakannya. Tetapi bagi Anda itu mungkin sulit. Bahkan bau ini bisa dibedakan. Tuan Lin sudah selesai menjahit. Memang itu selesai tepat dalam 7 jahitan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 7 jahitan. Kemudian ambil 7 jarum perak dan masukkan ke dalam. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan, titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang, titik akupuntur Kiai, titik akupuntur Dansong, dan titik akupuntur Shengqi. Tuan Lin, aku tidak tahu mana yang mana. Aku mempelajari pengobatan barat. Kalau begitu aku akan melakukannya. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan, titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang, titik akupuntur Kiai, titik akupuntur Dansong, titik akupuntur Shengqi. Dan kemudian, apa ini? Obat yang dapat bereaksi The keras film was dengan alkohol. translated and narrated by M. Aku Misha. mengerti. Bagus, kalau begitu pergilah. Patriarch Linear, saya benar-benar yakin. Mulai sekarang, ketika saya bepergian, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Patriarch Lin. Saya akan panik. Debu telah mereda. Wan Qianlin. Dia hidup. Tabib Agung Ye. Itu tidak benar, Tabib Agung Ye. Dia belum hidup. Dia tidak hidup. Dia akan hidup sebentar lagi. Ini. Dia tidak hidup. Dia benar-benar hidup. Dia hidup, benar-benar hidup. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hidup. Bagaimana menurut Anda? Ini benar-benar obat legendaris keluarga Lin. Saya Wan. Menyampaikan rasa hormat saya kepada keluarga Lin. Mulai hari ini dan seterusnya. Hidup saya milik Patriarch. Salam Patriarch. Mulai sekarang, keluarga-keluarga terkemuka di dunia harus menghormati keluarga Lin. Kalian semua datang dengan persiapan, bukan? Beberapa orang menginginkan hidup saya. Beberapa menyimpan niat buruk. Tapi saya hanya akan mengatakan 2 hal. Pertama, jika keluarga Lin ingin berurusan dengan seseorang, harganya tidak sesederhana kematian. Sebaliknya, kami akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menghidupkanmu kembali, lalu membunuhmu lagi, lalu menghidupkanmu kembali lagi. Kalian semua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Hidup kembali lalu bunuh lagi. Astaga. Kedua, bagi mereka yang memiliki niat buruk terhadapku,
Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun seperti Sang Donghai, kamu harus secara sukarela menawarkan 80% aset keluargamu. Kamu bisa hidup dan menjadi orang tua kaya. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 80% aset mereka. Keluarga Su juga bersedia menyerahkannya. Keluarga Xiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Keluarga Jiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Dia hidup. Dia melakukannya. Dengan satu gerakan, semua hati di dunia akan kembali. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Lin menuju ketinggian yang belum pernah dicapai oleh leluhur manapun. Pernah mencapai. Mulai sekarang dia akan membunuh seseorang, menghidupkannya, membunuhnya, lalu menghidupkannya lagi. Seperti hakim dunia bawah. Dia memegang kitab hidup dan mati dunia fana. Setia kepada keluarga Lin mendapat nyawa tambahan. Inilah hatinya semua hati di dunia kembali. Tapi bagaimana tepatnya dia mencapai ini? Mari kita pergi. Kita akan mempersembahkan hadiah pertunangan yang ketiga. Pergi. Leluhur kita pernah berkata bahwa dokter dasar mengobati tubuh. Dokter tingkat menengah mengobati pikiran. Dokter agung mengatur negara. Seseorang yang menggabungkan ketiganya dianggap sebagai tabib suci. Hari ini, saya bertemu tabib suci sejati. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Menjadi orang seperti apa dia di masa depan. Dia memiliki keterampilan medis yang dapat merebut ciptaan langit dan bumi. Dia mahir dalam prinsip-prinsip hati manusia. Dia dapat memanipulasi semua orang di bawah langit sesuka hati. Inilah arti sebenarnya dari seorang suci. Sejak Wan Tianlin melangkah masuk rumah keluarga Su, Lin Seng sudah melakukan langkahnya. Paket obat itu tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan Wan Tianlin. 3 botol anggur itulah yang dimaksudkan. Jantungnya pecah. Cukup dijahit. Tetapi bahkan jika itu dijahit, dia tetap tidak akan hidup. Karena tidak ada kekuatan hidup yang tersisa. Namun di bawah skema Lin Feng, Wan Tianlin meminum 3 botol anggur saat masuk. Dia hanya perlu jantungnya dijahit. Dan luka luar diobati. Namun paket obat itu dapat mendorong katalisis alkohol. Menyebabkan alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih lagi. Itu beredar berulang kali. Begitu darah mengalir beredar. Dan orang itu hidup. Luka dalam juga sembuh. Luka di jantungnya terletak di atrium kiri. Metodenya sulit dipahami dan tidak terduga. Mencapai keadaan kesempurnaan. Benar-benar hidup. Merebut ciptaan langit dan bumi. Saya bahkan tidak 1/10 sebaik dia. Secara sukarela menawarkan 80% aset keluarga. Entah itu keberanian, Kenapa kamu belum minum? perhitungan, atau keterampilan medis. Hadiah pertunangan ketiga Lin Seng dan Lin Xin dari keluarga Lin. Disampaikan tidak mengetawakan sang cantik, juga tidak mengetawakan sang tua. Semoga Lin Feng dan Su Yin bersatu harmoni selama 100 tahun. Dan persatuan abadi. Bagus. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ibu pemimpin keluarga Lin. 8 tahun telah berlalu. Aku minta maaf. Istri. Sangat bagus.